Pimpinan Roh Kudus pada orang percaya terjadi karena orang percaya meminta supaya dipimpin Roh atau 100% inisiatif Allah sendiri, walaupun orang percaya tidak memintanya. Terima kasih. Coba Pak Dodo dibacakan yang Galatia 5 ayat 25. Baik. Galatia 5 ayat 25, demikian firman Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara dikasih Tuhan, Roh itu diberikan. Roh, maksudnya di sini Roh Kudus ya. Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, artinya kita sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Maka dalam Galatia 5 ayat 25 tadi dikatakan, jelas-jelas dikatakan dalam Galatia 5 ayat 25. Tadi Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh. Artinya apa? Ada Roh dalam kita. Kalimat berikutnya, baiklah hidup kita juga dipimpin. Nah, bentuk kata dipimpin di sini dalam bahasa Yunani aslinya dikatakan stoichomen. Stoichomen bentuknya present active subjunctive. Artinya present active subjunctive artinya saya aktif. Selalu aktif, selalu saya. Saya mau dipimpin oleh Roh. Jadi kalau dikatakan, orang dikatakan, saya punya keinginan, ya. Saya tidak mengatakan keinginan bebas ya. Saya nggak tahu, karena ada orang yang bicara free will. Saya tidak membahas mengenai free will. Saya berbicara manusia punya keinginan, ya. Manusia punya keinginan. Kalau keinginan itu kan lemah. Nah sekarang, kalau saya sudah hidup oleh Roh, artinya tidak lagi oleh daging, saya hidup oleh Roh, maka keinginan saya sekarang hendaknya ingin dipimpin oleh Roh. Gitu. Jadi kalau ditanya, jadi Pak, orang itu nggak perlu minta dipimpin oleh Roh. Nah justru di sini kuncinya itu. Justru kita minta dipimpin oleh Roh. Allah memberikan Roh kepada kita. Baiklah hidup kita juga dipimpin. Artinya kita mintalah pimpinan Roh Kudus. Roh Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipilih dan ditetapkan. Tuhan inginkan kita menyatakan, meresponinya dengan kata Tuhan, pimpinlah. Pimpinlah aku. Kira-kira menjawab nggak nih? Tuhan memberikan Roh, tapi kita meresponinya, pimpinlah. Karena kalimat pimpinlah bukan artinya Roh Kudus tidak akan memimpin kita, bukan. Tapi itu menunjukkan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghargaan kita kepada Roh Kudus yang ada di diri kita. Jadi bukannya saya malah mau mendukakan Roh Kudus, saya malah mau dipimpin. Minta supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan artinya saya tidak akan dipimpin kalau saya tidak diminta, bukan. Bukan artinya saya tidak, kalau saya minta, artinya kalau saya tidak minta, Roh Kudus tidak akan memimpin, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kalau saya minta, itulah tanda tunduknya saya, tanda penyerahan saya. Contoh, firman Tuhan yang lain katakan begini, yang mirip-mirip dengan ini, biarlah hidup kita dipimpin. Tuhan katanya, berikanlah dirimu dikuduskan. Nah, sekarang ditanya, apakah saya minta dikuduskan Tuhan atau Engkau yang menguduskan aku? Tuhan yang menguduskan aku dengan darah Kristus. Tapi Tuhan juga ingin kita menyatakan kepada Tuhan tunduknya kita, apresiasi kita, ucapan syukur kita dengan apa? Memberikan diri kita dikuduskan. Gitu. Walaupun Tuhan sudah menguduskan kita, diminta atau nggak diminta, ya Tuhan akan menguduskan kita karena kita sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan menjadi anak Allah. Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus, sudah pasti dikuduskan. Tapi masih ada firman yang menyatakan, berikanlah dirimu dikuduskan. Itu maksudnya apa? Berarti saya tetap harus minta dong Pak. Bukan tetap harus minta, itulah pernyataan seorang anak kepada bapaknya.
untuk menghormati, ucapkan syukur bahwa saya itu dikuduskan. Maka saya beri diri saya. Saya diberikan roh, maka tolong pimpin Tuhan. Itu responnya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab. Iya. Silakan Pak Mariono kalau mau direspon terhadap Iya. jawaban. Terima kasih Pak Ju untuk penjelasannya. Saya sudah paham betul. Berarti respon kita menunjukkan ketundukan atau iman dan kasih kita kepada Tuhan, gitu ya Pak ya. Benar. Jadi kalau makanya contohnya begini Pak ya. Apalagi dalam ada istiadat Jawa ya. Ada istiadat Jawa itu kan biasanya kalau orang sesuatu Benar sayang. memberikan kepada kita sesuatu gitu kan, kita selalu menjawabnya dengan terima kasih atau nggih atau apa gitu kan. Itu sebenarnya hanya ekspresi saja. Ya, ekspresi yang sebenarnya ya orang itu memberikan kepada kita sesuatu karena memang orang itu mau memberikan. Tapi kan kita nggak bisa diem aja gitu kan. Dalam ada istiadat Jawa kan kita harus menunjukkan respon kita yang menunjukkan terima kasihnya bisa dengan hanya kata-kata terima kasih atau bisa juga dengan bahasa tubuh, dengan perbuatan kita gitu loh. Jadi itu maksudnya. Terima kasih Pak Ju, terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati Pak Mariono.